Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Syafwan dengan NIM 2207112599 dari Prodi Teknik Informatika kelas A angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat activity diagram dari use case diagram yang telah dibuat sebelumnya. Yaitu masih sama, kita akan membuat activity diagram tentang marketplace game online. Yang pertama, kita akan menambahkan Swimlet. Fungsi dari Swimlet ini adalah untuk membagi pihak-pihak yang berkaitan dengan activity diagram ini. Nah, yang pihak pertama itu ada pembeli atau penjual game. Pihak kedua yaitu ada sistem marketplace. Nah, pertama-tama kita akan menambahkan initial state. Setelah kita menambahkan initial state, kita akan menambahkan activity menggunakan state ini. Terus activity pertama yaitu membuka marketplace. Nah, yang pertama ini kita akan membuat sebuah activity diagram dari use case login ya. Maka kita hubungkan initial state dengan activity pertama. Kemudian setelah membuka marketplace, maka pembeli ataupun penjual akan memasukkan email dan password mereka. Setelahnya, sistem akan memverifikasi email dan password tersebut. Lalu, kita akan menambahkan decision di sini, di mana setelahnya kita akan menambahkan dua activity baru, yaitu yang pertama menampilkan menu utama, lalu yang kedua itu ada login error. Nah, untuk menampilkan menu utama ini, maka verifikasi email dan passwordnya itu harus valid. Nah, jika tidak valid, akan berpindah ke login error. Jika masuk ke activity login error, maka user akan dikembalikan ke activity masukkan email dan password lagi, sampai verifikasi email dan password tersebut valid. Nah, jika sudah valid, maka akan menampilkan menu utama. Lalu, activity diagram untuk use case login telah selesai. Selanjutnya, kita akan membuat activity diagram dari use case mencari game. Pertama-tama kita akan menambahkan activity yaitu mencari game. Lalu kita hubungkan pada initial state. Selanjutnya, kita akan menambahkan dua activity lagi, yaitu yang pertama adalah lihat deskripsi game. Dan yang kedua adalah lihat rekomendasi game. Sebelumnya, kita akan mengganti pihak yang terkait ini menjadi pembeli game saja. Karena pada use case diagram, yang dapat mencari game hanya pembeli game. Setelahnya, kita akan menambahkan decision. Lalu kita hubungkan mencari game kepada dua activity yang tadi sudah ditambahkan, yaitu lihat deskripsi game dan lihat rekomendasi game.
Setelah itu, kita akan menambahkan dua activity lagi pada sistem marketplace. Yang pertama itu adalah menampilkan deskripsi game. Yang kedua adalah menampilkan rekomendasi game. Nah, lalu kita hubungkan untuk masing-masing activity diagram tersebut. Setelahnya, kita akan menambahkan decision-nya lagi untuk menggabungkan kedua activity diagram tersebut. Dan pada pembeli game, itu dapat opsional tidak memilih dua activity diagram yang telah disediakan dan langsung menuju ke end state. Pertama-tama kita tambahkan end state-nya dulu. Kemudian kita sambungkan langsung. Dan juga kita dapat menyambungkan activity tersebut dari decision ini menuju ke end state. Maka itulah untuk activity diagram pada use case mencari game. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat activity diagram dari use case membeli game. Pertama-tama kita tambahkan activity membeli game, lalu kita hubungkan dari initial state. Selanjutnya, setelah masuk ke activity membeli game, maka user akan disuruh untuk memilih metode pembayaran. Kita hubungkan dari membeli game. Setelah itu, sistem akan memverifikasi pembayaran. Kita hubungkan, lalu kita tambahkan decision, yang dimana decision ini akan membagi dua activity. Yang pertama itu adalah pembelian berhasil, dan yang kedua adalah pembelian gagal. Nah, kita hubungkan verifikasi pembayaran ke decision, lalu dari decision kita akan menghubungkan kedua activity diagram, yaitu ke pembelian berhasil dan pembelian gagal. Pembelian berhasil terjadi jika pembayarannya valid, dan pembelian gagal terjadi jika pembayarannya tidak valid. Lalu untuk pembelian gagal, maka user akan dikembalikan kepada activity memilih metode pembayaran sampai dengan pembeliannya berhasil. Lalu terakhir kita tambahkan end state-nya. Itulah pembuatan activity diagram dari use case membeli game. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat activity diagram dari use case mengunduh game. Pertama kita tambahkan activity, yaitu user dapat memilih game pada library. Lalu kita hubungkan dari initial state ke activity pertama. Lalu activity kedua, yaitu mengunduh game. Setelah user memilih game pada library, maka user dapat memulai mengunduh game. Lalu activity selanjutnya, yaitu pada sistem, maka sistem akan memeriksa database game pada marketplace. Kita hubungkan. Setelahnya, sistem akan memulai pengunduhan dan sampai pengunduhan itu selesai. Lalu activity terakhir kita balik kepada user. Maka user akan dapat membuka game setelah pengunduhan itu terselesaikan. Dan akhirnya kita akan menambahkan end state. Sekian, itu adalah untuk activity diagram pada use case mengunduh game. Baiklah, untuk activity diagram yang terakhir, yaitu kita akan membuat activity diagram dari use case mengelola toko.
Pertama-tama kita akan mengubah pihak yang terkait menjadi penjual game dari pembeli game. Kemudian kita akan menambahkan activity, yaitu mengelola toko. Selanjutnya kita sambungkan dari initial state ke activity mengelola toko. Selanjutnya kita tambahkan decision dan kita tambahkan dua activity lagi. Activity pertama yaitu menambahkan game. Activity kedua yaitu menghapus game. Lalu kita hubungkan dari mengelola toko ke decision, dan dari decision ke menambahkan game dan menghapus game. Selanjutnya kita tambahkan dua activity lagi, yaitu untuk memasukkan detail game dan mengkonfirmasi untuk hapus game. Dan kita hubungkan menambahkan game ke memasukkan detail game dan menghapus game ke konfirmasi hapus. Kemudian kita tambahkan decision untuk menggabungkan kedua activity tersebut. Lalu setelah penjual menambahkan atau menghapus game, maka sistem akan mengupdate database marketplace. Kita hubungkan decision ke activity update database marketplace. Dan terakhir, kita tambahkan end state-nya. Baiklah, itulah untuk activity diagram pada use case mengelola toko, dan itu juga menjadi akhir dari penjelasan pembuatan activity diagram dari use case diagram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.